Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemarin sudah saya bacakan penjelasan tentang sifat wajib bagi Allah yang pertama sekaligus lawannya atau mustahilnya, yaitu untuk sifat wajibnya namanya wujud, artinya ada. Mustahil bila Allah itu adam, artinya tidak ada. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta. Yang disebut alam semesta itu segala sesuatu selain Allah. Mengapa adanya alam semesta menjadi bukti adanya Allah? Karena alam semesta itu sesuatu yang baru. Artinya baru adalah dia ada setelah sebelumnya tidak ada. Sesuatu yang pada mulanya tidak ada kemudian ada itu disebut baru. Nah, setiap perkara yang baru itu perlu pencipta, karena dia tidak bisa baru dengan sendirinya. Sehingga alam semesta ini walaupun usianya sudah jutaan tahun atau miliaran tahun tetap disebut sesuatu yang baru, karena pada mulanya alam semesta ini tidak ada. Itu cara berpikirnya seperti itu. Sore ini saya bacakan sifat wajib bagi Allah yang kedua. Wa yajibu, dan wajib fi haqihi ta'ala, pada hak Allah ta'ala apa al-kidamu, sifat kidam. Wa maknahu, dan maknanya sifat kidam annahu, bahwasanya Allah ta'ala itulah awwalalahu, tidak ada permulaan baginya. Sifat wajib bagi Allah yang kedua adalah kidam. Kidam itu artinya Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Ailam yasbik wujudahu ta'ala adamun. Artinya keberadaan Allah itu tidak didahului oleh tidak ada. Berbeda kalau selain Allah, ya. Selain Allah itu adanya didahului oleh tidak ada. Kita semua ini dulunya tidak ada, baru kemudian ada karena diadakan oleh Allah. Nah, kalau Allah tidak, kalau Allah itu ya dari dulu sudah ada, tidak ada permulaan, dan wujudnya Allah tidak didahului oleh tidak ada. Wadituhu al-khudusu, kebalikannya adalah khudus, artinya mustahil bila Allah itu zat yang baru. Ayil wujudu ba'da adamin, mustahil bila wujudnya Allah itu setelah tidak ada. Jadi setiap kali membahas tentang sifat wajib bagi Allah selalu disertakan pula kebalikannya. Nah, jadi kalau Allah wajib kidam berarti Allah mustahil kudus. Kalau Allah itu wajib dahulu, mustahil Allah baru. Wa dalilu, adapun yang menunjukkan ala dzalika, atas yang demikian itu, ay wa kaifiyatu iqamati dalili, yakni cara menegakkan dalil ala wujudil kidami, atas wujud wajibnya sifat kidam lahu bagi Allah Ta'ala. Antakula, jika kalian mengucapkan laulam yakun qodiman, seandainya Allah itu tidak qadim, lakana hadisan, niscaya Allah itu zat yang baru. Caranya berdalil secara akli bahwa Allah itu zat yang dahulu adalah seandainya Allah itu tidak dahulu, pasti Allah itu zat yang baru. Itla wasitota bainahuma, karena tidak ada celah antara baru dan dahulu, sebagaimana tidak ada celah antara diam dan gerak. Ya. Kemarin dalam mukadimah saya pernah menyinggung bahwa setiap benda itu pasti bersifat salah satu dari dua hal yang berlawanan, yaitu gerak dan diam.
Kalau dia gerak berarti tidak diam. Kalau dia diam berarti tidak gerak. Nah, begitu juga ada kata-kata dahulu dan baru. Ya. Dahulu dan baru itu satu kata yang berlawanan, sehingga tidak ada celah antara dahulu dan baru. Artinya setiap yang dahulu pasti tidak baru, dan setiap yang baru pasti tidak dahulu. Tidak ada sesuatu yang tengah-tengah. Ini setengah dahulu, setengah baru, itu tidak ada. Nah, maka kalau Allah itu bersifat dahulu, berarti mustahil dia bersifat baru, karena memang tidak ada celah antara dahulu dan baru. Lakin kaunuhu hadisan muhalun. Tetapi seandainya Allah itu dikatakan zat yang baru, maka yang demikian itu ditolak oleh akal, mustahil, tidak bisa dibenarkan oleh akal kalau ada orang berkeyakinan bahwa Allah itu zat yang baru. Apa alasannya? Annahu, bahwasanya laukana hadisan, seandainya Allah itu baru, lahtaja ila muhtisin, niscaya Allah itu membutuhkan zat yang menciptakan Allah. Kalau Allah itu zat yang baru, berarti Allah perlu pencipta yang menciptakan Allah, karena dia baru. Li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdisin, karena setiap sesuatu yang baru itu pasti membutuhkan yang menciptakan, atau muhdis, bahasa Arabnya muhdis itu sesuatu yang menciptakan yang baru. Nah, walau hadasa binafsihi lazima jtima'un naqidaini wa humal al-musawamatu wa rujhanu. Seandainya dikatakan bahwa Allah itu ada dengan sendirinya, itu ya mustahil juga. Mustahil juga. Jadi yang benar ya Allah itu dahulu, tidak ada permulaan baginya. Karena seandainya Allah itu tidak dahulu, berarti Allah baru. Kalau Allah baru, berarti Allah butuh yang menciptakan. Terus nanti yang menciptakan Allah butuh lagi pada yang menciptakan. Begitu seterusnya. Sehingga istilah yang terkenal dalam kajian ilmu tauhid disebut daur dan tasalsul. Ya. Daur itu begini. Misalnya ada Tuhan namanya Allah. Karena Allah yang dianggap Tuhan ini baru, maka dia perlu Tuhan yang kedua. Ya. Kemudian Tuhan kedua ini juga perlu lagi Tuhan yang ketiga. Terus kalau diurutkan begini, Tuhan pertama diciptakan oleh Tuhan kedua, Tuhan kedua diciptakan oleh Tuhan ketiga, Tuhan ketiga diciptakan oleh Tuhan ke-1, bulat gitu, muter. Itu namanya daur. Ya, istilah yang dipakai dalam kajian ilmu tauhid disebut daur, dan itu termasuk sesuatu yang mustahil. Nah, kalau tasalsul itu sambung terus, ya. Jadi misalkan Allah sebagai Tuhan yang pertama diciptakan oleh Tuhan yang kedua, Tuhan kedua diciptakan oleh Tuhan ketiga, Tuhan ketiga diciptakan oleh keempat, begitu seterusnya sampai tidak ada batasnya. Itu namanya tasalsul. Nah, kedua-duanya ini pengandaian yang mustahil, ya, pengandaian yang mustahil. Betapa bulatnya seandainya Allah itu zat yang baru. Maka keyakinan yang benar, Allah itu zat yang dahulu, tidak ada yang mendahuluinya, gitu. Dan sifat qidam ini menjadi syarat sah untuk menjadi Tuhan. Artinya begini, ya. Siapapun yang dianggap sebagai Tuhan itu disyaratkan harus ada sebelum ada alam semesta. Karena jika adanya setelah ada alam semesta kemudian dia jadi ngaku Tuhan, lalu pertanyaannya siapa yang menciptakan alam semesta? Maka dalam sejarah ada beberapa orang yang ngaku jadi Tuhan itu ya ketika berdebat kalahnya di situ. Ya, yang kemarin saya contohkan Fir'aun. Sebelum Fir'aun itu ada Namrud, seorang raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim. Itu raja-raja yang mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan. Tapi dia tidak sadar bahwa dia lahir itu ketika dunia itu sudah ada. Sudah ada langit, sudah ada bumi, sudah ada manusia. Dia lahir dari manusia, tiba-tiba ngaku sebagai Tuhan. Ini kan aneh, ya. Maka di dalam Al-Quran itu ada tantangan, Pak. Silahkan kamu ngaku jadi Tuhan, tapi apa peranmu dalam penciptaan langit dan bumi? Apakah kamu dulu
punya peran dalam menciptakan langit dan bumi, kok kamu ngaku sebagai Tuhan? Loh, kalau ditanya begitu kan tidak ada manusia yang bisa menjawab. Wong kenyataannya semua manusia itu lahir setelah ada langit dan bumi. Nah, kemudian jika Allah itu punya sifat kidam atau dahulu, maka semua sifat-sifat Allah juga kidam, ya. Termasuk nanti itu kalamnya juga kidam, ilmunya juga kidam. Di firman Allah itu juga dahulu yang tidak ada permulaan. Walaupun yang difirmankan oleh Allah itu kejadiannya baru, tapi ilmunya Allah sudah tahu sebelum terjadi. Contoh yang paling konkret itu begini. Orang-orang Mu'tazilah itu menganggap bahwa Al-Quran itu sesuatu yang baru. Alasannya apa? Karena dalam Al-Quran itu ada cerita tentang Abu Lahab. Dan Abu Lahab itu orang yang hidup pada zaman Nabi, berarti kan baru. Terus Allah menceritakan tentang Abu Lahab. Kalau begitu Al-Quran itu sesuatu yang baru. Rupanya akidah Mu'tazilah itu nganggep Al-Quran itu kayak reporter. Ada peristiwa, ada kejadian, terus diberitakan gitu. Diberitanya menyusul setelah ada kejadian. Padahal tidak, ya. Sebelum Abu Lahab itu ada, bahkan sejak zaman azali itu Allah sudah tahu bahwa nanti itu salah satu makhluknya yang bernama manusia itu ada yang namanya Abu Lahab. Itu Allah sudah tahu semua sejak Allah belum menciptakan. Maka walaupun yang dikisahkan Al-Quran itu sesuatu yang baru, tapi untuk Al-Qurannya sendiri adalah kalamullah yang qadim, firman Allah yang dahulu tanpa permulaan. Jadi itu pentingnya meyakini bahwa Allah itu punya sifat qidam, karena ini menjadi syarat utama untuk sah dijadikan sebagai Tuhan. Di syarat sah untuk jadi Tuhan itu harus adanya paling dahulu, tidak boleh didahului oleh ciptaannya. Karena nama yang mencipta itu harus ada datang paling duluan. Nah, kalau dia baru ada setelah alam semesta ada, berarti dia kan makhluk yang baru. Ya, terus berarti dia tidak punya peran dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, dulu Namrud juga begitu. Namrud itu ketika berdebat dengan Nabi Ibrahim, siapa itu Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada mulanya berhujah bahwa Allah itu zat yang menghidupkan dan mematikan. Itu Namrud masih membantah. Loh, kalau cuma begitu aku bisa. Diambillah dua tahanan, yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibunuh. Nih buktinya kalau aku bisa menghidupkan dan mematikan. Artinya hujah Nabi Ibrahim bahwa Allah itu zat yang menghidupkan dan mematikan itu belum bisa mengalahkan cara berpikirnya Raja Namrud. Maka kemudian Nabi Ibrahim berubah hujah bahwa Allah itu adalah zat yang menerbitkan matahari dari timur dan membenamkan di barat. Sekarang silahkan kalau memang kamu bisa balik, ya, terbitkan matahari dari barat, terbenamkan di timur. Ternyata Namrud nggak bisa. Nah, itulah harus kalian. Jadi para rasul, para nabi itu dulu dalam mengenalkan Allah ke masyarakat itu perlu berdebat, perlu kecerdasan. Maka dalam kajian-kajian tauhid itu juga selalu menggunakan peran akal, ya, peran akal. Istilahnya hukum akal. Yang kemarin sudah kita jelaskan, hukum akal itu ada 3, yaitu wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Jadi kesimpulannya, setelah kita meyakini bahwa Allah itu ada, maka berikutnya kita harus yakin bahwa Allah itu adanya paling dahulu, tidak ada permulaannya. Karena kalau seandainya Allah tidak dahulu, berarti Allah baru. Kalau Allah baru, berarti Allah perlu yang menciptakan. Terus kemudian nanti yang menciptakan Allah perlu yang menciptakan lagi, begitu seterusnya. Dan itu semua menjadi bulat, istilahnya daur atau tasalsul, yang kesemuanya itu termasuk sesuatu yang mustahil. Nah, saya kira sore hari ini sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan kita semakin paham bahwa sudah benar keyakinan kita selama ini. Kita meyakini bahwa Allah itu zat yang qadim, zat yang qidam, zat yang paling dahulu, tidak ada yang mendahului. Dan ya, Allah
itu zat yang menciptakan alam semesta. Jadi sebelum alam semesta ini ada, Allah sudah ada. Maka yang pantas dan sah dijadikan Tuhan adalah yang menciptakan alam semesta, bukan yang ada setelah alam semesta ada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.